Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita semua kembali dapat berkumpul di acara kajian subuh offline online yang diadakan oleh Khalifatur. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu jamaah Khalifatur yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti kajian ini. Hari ini seharusnya Ustadz Dadan ya yang mengisi kajiannya, namun karena ada uzur syar'i beliau tidak dapat hadir. Alhamdulillah bisa di switch dulu, digantikan dulu oleh Ustadz Agus Salim Hasanuddin SUD. Insya Allah akan membahas tentang kajian Qiraah Al-Quran ya Ustadz ya. Bapak dan Ibu sekalian, kajian subuh hari ini merupakan rangkaian minggu terakhir untuk kajian subuh online series ke-1. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kajian series kajian subuh di bulan Januari 2022. Namun juga nanti di tanggal 31 Desember insya Allah akan kajian tablik akbar di penghujung akhir tahun sebagai refleksi dan musabah diri di akhir tahun bersama Ustadz Wijianto, Ustadz Dedi, dan Ustadz Aang. Sebelum kita masuk materi, Ustadz mohon izin ada yang ingin saya sampaikan dulu terkait program Khalifah Berbagi Ustadz ya. Ya. Bentar, mohon izinnya. Baik, alhamdulillah. Khalifah Berbagi program untuk korban bencana di Semeru dan di Garut masih tetap kami buka, dan alhamdulillah donasi yang telah kami terima dari Bapak Ibu sekalian per tanggal 21 Desember 2021 masih sama seperti kemarin. Alhamdulillah untuk Khalifah Berbagi telah terkumpul sebesar Rp16.125.000 dan infak sedekah subuh setelah kami terima sebesar Rp6.200.000, sehingga total dana yang kami sudah terima adalah Rp22.325.000. Jazakallah khair kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan donasinya, infak dan sedekahnya untuk kegiatan Khalifah Berbagi dan sedekah dakwah kajian subuh Khalifah. Semoga donasi yang Bapak Ibu berikan menjadi amalan yang tidak terputus ya, amalan yang pahala yang besar bagi Bapak dan Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu Ustadz barangkali bisa langsung masuk ke materi Ustadz ya. Baik. Insya Allah saya persilakan waktu dan tempat saya Oh maaf Ustadz, sebelum dimulai Ya. barangkali Bu Empet ada yang sebagai pembukaan dulu. Silahkan. Bu Empet ada yang mau dibuka dulu Bunda. mungkin nanti di akhir mungkin Ustadz ya. Baik. Baik, silakan Ustadz kalau begitu. Ya. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Bu Empet. Nah, sebentar ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sampaikan terima kasih kemarin sudah berkumpul. Saya bergembira sekali para ustadz dan penasihat serta karyawan dari Khalifah telah kumpul di tempat kami. Cuma Ustadz Agus insya Allah kapan-kapan bisa berhadir di tempat kami ya Ustadz. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan langkah dari semua yang hadir dari sekarang dan kemarin juga dicatat Allah menjadi ladang amal. Amin ya Allah. Saya akan ingatkan ini adalah skenario Allah. 2 tahun kita dapat ujian dengan pandemi ini. Tidak mungkin dulu ada ngaji dengan Zoom seperti begini ya, yang tidak terbayang. Oh ada pengajian Zoom naon gitu ya. Tapi sekarang ini karena kita harus dilalui episode ini, kita lalui saja dengan hati yang ikhlas, sabar, dan syukur. Itu aja, bertawakal selalu kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang halal, luas, dan barokah untuk ibadah, dan mudah-mudahan ilmu yang didapat ini menjadi ilmu nafi'an yang terbawa kelak sampai di akhirat. Dan kita tetap berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul dan mudahkan seluruh urusan-urusan orang lain. Allah akan memudahkan urusan kepada kita.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Nuhun Bu Pet. Hatur nuhun Bu Empet. Sami-sami. Baik, Ustadz dibuka dengan baik ya dengan Bu Empet. Semoga menjadi kajian subuh ini juga menjadi amalan khusus bagi kita Ustadz ya. Kita semua baik. Silakan Ustadz, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Dea atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, yang sangat saya hormati Bunda Empet, yang sangat saya hormati juga Pak Haji Rustam selaku pimpinan di Khalifatur, tidak terlewat Pak Haji Mu, Kang Dea dan seluruh staf di Khalifatur dan seluruh jamaah setia kajian subuh ya. Alhamdulillah di Selasa pagi hari ini kita berjumpa kembali melalui Zoom meeting. Insya Allah walaupun jauh secara zahir tetapi dekat di hati kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di ruang digital online di Zoom ini tentunya tidak mengurangi keberkahan kita saat dalam aktivitas kita yang ma'ruf. Jadi di sini kita sudah mengawali pagi hari ini dengan yang ma'ruf gitu, yang baik. Dan semoga dengan awal yang baik ini menjadi awal yang mengundang rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bunda Empet yang sangat saya hormati, Bunda, mohon maaf kemarin saya tidak bisa hadir dikarenakan sore hari Senin sore itu perkuliahan terakhir mata kuliah semantik dan tidak bisa ditinggalkan dan juga ada beberapa yang perlu saya selesaikan terkait dengan pekerjaan di tempat kerja saya, sehingga mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa bersilaturahmi ke Bunda Empet, dan insya Allah semoga Allah takdirkan saya bisa berjumpa bersilaturahmi taklim kepada Bunda Empet dan juga kepada staf-staf Khalifatur yang lain, terutama kepada pimpinan Pak Haji Rustam. Insya Allah semoga Allah takdirkan di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini sudah disampaikan oleh Kang Dea bahwa jadwal untuk kajian qiraah itu kan hari Kamis pagi. Nah, sekarang ditarik ya ke Selasa. Saya juga share tadi malam ya, karena Pak Haji Emu dan Kang Dea menghubungi saya itu waktu Isya gitu, pada Isya menghubungi saya. Akhirnya saya juga share ke grup ataupun ke grup WhatsApp di kontak saya itu, ada beberapa yang Ustadz kan hari Kamis gitu. Ya nggak apa-apalah. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar. Walaupun banyak yang meluangkan waktu hari Kamis ini ya. Jadi yang perlu kita siapkan dimanapun, kapanpun, bersama siapapun, kita harus siap untuk mengambil ataupun menerima ilmu. Dan insya Allah semoga dengan ilmu yang Allah berikan kita bisa memanfaatkan dan mengamalkannya sehingga menjadi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat akan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bersungguh-sungguh, kata sungguh-sungguh itu kan seringkali dengan kalimat jihad gitu. Jadi jihad itu artinya sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah bisa nempel di mana saja gitu. Nah, ini Kang Dea ya, kita ngobrol dulu deh Kang Dea. Kang Dea, kita lagi ngaji nih di subuh hari ini. Kita sedang jihad tidak? Sedang jihad Ustadz? Tidak ya. Oh tidak ya? Kita sedang ngaji bukan sedang jihad.
Kalau ngajinya Niatnya. sungguh-sungguh baru ngajinya jihad. Jadi sekali lagi ya, kita sedang ngaji nih, ya. Apakah kita sedang jihad? Bukan, kita sedang Kan, kalau ngaji sungguh-sungguh gitu. jihad. Tapi Yes, kalau yes. ngajinya sungguh-sungguh, ngajinya benar-benar, ngajinya serius, ngajinya apa namanya sepenuh hati, maka ngajinya jihad. Jadi jihad ini tadi saya sampaikan di awal, jihad ini bisa nempel di mana saja. Sungguh-sungguh ini bisa nempel di mana saja. Bapak Ibu bekerjanya dengan sungguh-sungguh, maka bekerjanya jihad. Bapak Ibu belajarnya sungguh-sungguh, maka belajarnya jihad. Bapak Ibu sholatnya sungguh-sungguh, maka sholatnya juga jihad. Bapak Ibu mengurus keluarga, ya, ibu mengurus anaknya, ayah misalkan mengurus keluarganya dan yang lain segala macam, mengurus keluarganya itu dengan sungguh-sungguh, jihad itu namanya. Jadi jihad itu bisa nempel di mana saja, bahkan peperangan di jalan Allah, ya, itu pun ada orang yang tidak yang tidak jihad, yang tidak sungguh-sungguh. Buktinya kan di dalam satu hadis dikatakan ada 3 orang yang merugi. Satu, orang yang berjihad di jalan Allah tapi ingin dinilai sebagai pahlawan. Orang yang berperang, bukan berjihad. Orang yang berperang di jalan Allah tapi dia itu ingin dinilai sebagai pahlawan. Maka kata Allah, dia akan ditempatkan di neraka yang paling hina, yang paling bawah, yang paling panas sekali. Kemudian sebelum masuk ke tempat yang sangat panas itu, Allah seret mukanya, Allah perintah malaikat untuk menyeret wajahnya itu di jalan yang dari aspal, di mana aspalnya terbuat dari api neraka. Itu yang pertama, ya. Ada lagi yang kedua, orang yang dermawan ingin disebut orang yang berinfak, bersodakoh, berzakat, ya, tapi ingin disebut sebagai seorang dermawan. Dan yang ketiga, orang yang membaca Quran tapi dia itu bukan ingin dipuji oleh Allah, tapi ingin dipuji sebagai orang yang baik dalam bacaannya, ingin mendapat penilaian dari manusia. Nah, intinya adalah jadi kita ini apapun harus berjihad, dan jihadnya karena Allah, ridho Allah, rahmat Allah, berkah dari Allah. Semuanya karena Allah. Disebutlah ikhlas. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadir di tempat ini, hadir di Zoom ini, itu bukti kesungguh-sungguhan karena melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas di subuh gitu ya, ataupun yang lain segala macam. Tapi Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk belajar, insya Allah itu bagian dari ngaji yang sungguh-sungguh, ngaji yang benar-benar, ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang perlu dibina, makhluk yang perlu arahan. Di mana arahan manusia ini tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan manusia adalah makhluk yang memiliki 2 aspek, aspek jasmani, aspek rohani. Keduanya itu harus dipenuhi Bapak Ibu. Tapi masih banyak sekali orang yang lebih fokus kepada aspek jasmani. Bahkan aspek jasmaninya itu di luar dirinya sendiri. Sebagai suatu perbandingan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mobil Bapak Ibu rusak. Harus diservis ke bengkel mobil. Ya. Kemudian sama tukang servisnya dikatakan, Pak, ini perkiraan sekitar 20 juta. Ya, biaya servisnya. Banyak orang yang langsung tembak saja. Oke deh, nggak apa-apa, silahkan 20 juta, yang penting mobil saya beres. Nah, bagaimana dengan kondisi diri? Pada saat Bapak Ibu sakit, kemudian ke dokter, pada saat diperiksa ke dokter, Bapak Ibu biaya operasinya sekitar 5 juta. Dokter muni mahal-mahal teuing. Nah, ada orang yang seperti itu. Ada orang yang memperdulikan wilayah materi daripada dirinya. Bahkan lebih jauh lagi, ya, mereka tidak peduli terhadap kebutuhan batinnya. Mereka tidak peduli bagaimana mengolah hati untuk sabar, bagaimana dia mengolah hati untuk syukur, bagaimana dia mengolah hati untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, bagaimana dia meningkatkan keilmuan untuk lebih bertakwa pada Allah. Itu banyak sekali orang yang tidak peduli, ya.
Maka manusia itu aspek lahir, aspek batinnya harus dipenuhi. Orang kalau lapar pasti makan, ya. Dan itu ya alami, lapar gitu ya udah, dia pasti akan mencari bagaimana. Tapi kalau orang butuh kebahagiaan, ya, butuh kesenangan, butuh orang itu ketenangan, maka suka bingung ini bagaimana caranya saya mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala jelas sudah memberikan jalan bahwa kebahagiaan itu adalah salah satunya ditunjukkan dengan Al-Qur'an. Dalam Quran surat Ar-Ra'd, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi salah satu ingin mendapatkan ketenangan hati dengan zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah salah satunya dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan membaca Al-Quran ini kita akan mendapatkan ketenangan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra. Az-zikra di sini adalah Al-Quran. Ya. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, yang menjaganya. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memenuhi kebutuhan batin, ketenangan, kebahagiaan, ya, maka Bapak Ibu mesti berzikir kepada Allah. Dan berzikir kepada Allah salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah yang tentunya kita harus mengikuti kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan sambung kembali pembahasan tentang wakaf ibtidah. Kalau kemarin sudah kita bahas terkait dengan pembahasan awal ya, muqaddimah di wakaf ibtidah, dan satu contoh di surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Di hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan belajar bagaimana teknik berwakaf. Ya, nah, teknik berwakaf dulu. Nanti insya Allah kita sambung mungkin di lanjutnya ya. Nanti teknik ibtidah. Jadi ada teknik berwakaf, ada teknik ibtidah. Nanti kesananya kita akan juga mengetahui tanda-tanda wakaf yang mungkin Bapak Ibu kalau baca Quran suka ada tandanya seperti tanda kecil di atas sekolah misalkan ya, atau tandanya itu tanda lam alif gitu, atau tanda ja gitu, tanda ja kecil di atas. Nah itu kan disebutnya tanda-tanda wakaf. Bagaimana tanda-tanda wakaf itu? Nah sebelum ke tanda wakaf kita akan belajar teknik berwakaf dulu. Dan teknik berwakaf dulu ini boleh Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau baca Quran menemukan dalam ayat ya, di akhir ayat, maka lakukanlah teknik tersebut. Contoh ya, saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Ya. Nah, ini dia. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Kita akan belajar teknik berwakaf dalam membaca Al-Quran. Saya ulangi lagi sebagai review di pertemuan yang sebelumnya bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab saat kita ingin menghentikan bacaan Al-Quran kita. Yang pertama, Bapak Ibu menemukan tanda untuk berhenti, disebutnya tanda wakaf. Yang kedua, tanda wakafnya sih tidak masih jauh gitu ya. Bahkan tidak ada tanda wakaf dalam satu baris atau satu ayat itu. Tapi apa menjadi faktor Bapak Ibu berhenti? Ialah nafas yang tidak kuat. Jadi dua, Bapak Ibu menemukan tanda berhenti, tanda wakaf, dan yang kedua adalah faktor nafas. Dan nafas ini beda-beda di setiap orangnya. Kalau saya kategorikan ada 3 macam nafas ya. Ada yang panjang sekali ya. Bahkan ada salah satu qori surat Asy-Syams wasyamsi waduhaha, itu satu surat bisa dalam satu kali nafas. Ada juga
Qori internasional ya, Kiai Haji Muammar ZA. Kalau tidak salah, beliau pernah membaca surat Al-Duha itu dalam satu kali nafas. Itu ada tuh. Jadi kategorinya nafasnya yang panjang. Yang kedua, ada juga nafasnya yang sedang, dan yang ketiga nafasnya yang pendek. Bahkan dengan nafas yang pendek ini itu banyak sekali ya, banyak sekali di antara kita saat membaca Quran dikarenakan nafasnya pendek. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita akan belajar teknik berwakaf. Teknik berwakaf itu Bapak Ibu ada 4 ya. Dirumuskannya, saya merumuskannya itu kurang lebih ada 4 cara berwakaf. Ada berapa Bu? Pak? Ada? Ada 4 ya. Oke, yang pertama adalah sukunkan huruf akhir. Jadi huruf akhir ini disukunkan. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dalam lafaz ghasiqin idza waqaba. Nah, itu kan dibacanya waqaba. Tapi lihat di akhir kalimat ataupun di akhir kata waqaba ada tanda ayat. Nah, ya, itu ada tanda ayat Bapak Ibu. Maka tadi sudah saya sampaikan kalau Bapak Ibu menemukan akhir ayat itu lebih baik wakaf saja. Lebih baik berhenti saja. Ghasiqin idza waqaba. Nah, kalau menemukan seperti ini, gunakan teknik yang pertama ialah teknik sukunkan huruf akhir dengan dibaca ghasiqin idza waqab. Nah, teknik waqab itu kalau di tulisan Bapak Ibu, tulisannya adalah difathahkan. Waqaba, fathah. Tapi dibacanya disukunkan. Jadi ghasiqin idza waqab. Seolah-olah Bapak Ibu melihat bahwa huruf ba bukan berharokat fathah tetapi berharokat sukun. Ghasiqin idza waqab. Oke, itu yang pertama, ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teknik berwakaf kalau Bapak Ibu menemukan tak bulat, ya tak bulat itu tak marbutoh, ya tak marbutoh itu dibaca hak sukun. Contoh, idza waqa'atil waqi'ati, ya. Idza waqa'atil waqi'ati. Awalnya dibaca waqi'ati, tapi karena ada di ujung ayat, maka Bapak Ibu bacanya idza waqa'atil waqi'ah. Nah, dia dibaca hak sukun. Itu tekniknya untuk tak bulat. Nah, gitu. Oke, kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang ketiga tekniknya ya Bunda, ialah tanwin fathah atau alif di ayun 2 harokat. Contoh, wal adiyati dobhan. Nah, ini awalnya dobhan Bapak Ibu. Awalnya adalah dobhan. Karena dia di ujung ayat, maka dibacanya bukan dobhan lagi, tetapi dobha. Nah, 2 harokat. Nah, ini usahakan yang tanwin fathah, betul. Nah, kalau yang alif gimana? Nanti ada contohnya yang alif, ya, atau tidak ada tanwin fathah, tapi dia dibacanya tetap di ayun 2 harokat. Nah, nanti insya Allah di contohnya ya. Kemudian yang terakhir, mad yang disukunkan dipanjangkan 4 harokat. Nah, kalla saya'lamuna, karena ada di ujung ayat, maka dibacanya kalla saya'lamun. 4 harokat. Itu mad yang disukunkan. Ustadz dari mad ten, apa arti ini teh kok bahasanya kok mad? Mau tahu jawabannya Bu? Ikuti trainingnya, training Tasin di Khalifatur ya. Nanti insya Allah akan di-share oleh Pak Mu dan Kang Lea. Nanti pembahasan mad ada di sana. Nah, kenapa ada berapa harokat itu bacaan panjangnya? Nanti kita akan bahas lebih jauh di trainingnya. Ini kan sepintas aja ya. Oke Bapak Ibu. Nah ya Bunda yang dirahmati Allah, sekarang kita akan coba praktek dalam ayat-ayat ataupun dalam surat yang di mana kita akan menggunakan 4 teknik berwakaf ini. Ya. Oke, yang pertama saya ulangi lagi, sukunkan huruf akhir. Yang kedua, tak bulat dibaca hak sukun.
Yang ketiga tanwin fathah atau alif di ayun, ya, di ayun 2 harokat. Dan yang keempat mad yang disukunkan dipanjangkan 4 harokat. Nah, penjelasan mad itu apa? Penjelasan harokat itu ada berapa? Nanti kita akan bahas di training ya, training tahsin khalifah tur ya, insya Allah. Oke, kita masuk ke sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini sukunkan huruf akhir. Contohnya ghasiqin idza waqab. Itu kan surat Al-Alaq ya, surat qul a'udzu birabbil falaq itu kan. Nah, itu memang mudah waqoba. Awalnya waqoba jadi waqob. Nah, ini gimana Ustadz? Kan sebelum ro itu ya, misalkan ini surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qad. Itu ro-nya dibaca nggak Ustadz? Kan gitu. Bahkan banyak sekali di antara kita membaca Al-Qadar ini, itu ro-nya nggak dibaca. Ingat Bu, Pak, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, itu kaidah yang pertama sukunkan huruf akhir. Ini kan filailatil qadri. Awalnya kan gitu. Nah, sukunkan huruf ro-nya. Jadi R. Jadi ada 2 sukun, ada 2 huruf sukun. Da sukun, ro sukun. Maka cara bacanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ayah Bunda, itu adalah dengan menyentuhkan ujung lidah kita ataupun ujung bacaan kita ke huruf yang terakhir, ialah huruf ro. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar. Jadi terdengarnya itu seperti qadar gitu. Tapi jangan terlalu bergetar ya Bapak Ibu, jangan qadar. Nah, tidak seperti itu. Tapi cukup Bapak Ibu hanya sentuhkan sedikit saja pada ro-nya. Fi lailatul qadar. Gitu. Jadi tidak kode, tidak kode. Ro-nya dihilangkan, tidak. Tapi ro-nya tetap harus dibaca, harus diucapkan, gitu. Ya, itu yang pertama. Oke, ini juga masih sama tuh yang kedua. Ayat keduanya masih sama ya. Malailatul qadar. Sama, dia ujung lidah kita itu nempel di huruf ro, disukunkan, ro yang disukunkan. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu lihat ya. Lailatul qadri khairum min alfi syah. Syah, tapi ujungnya sama r. Maka kaidahnya dengan kaidah ini itu disamakan dengan ayat 1 dan ayat kedua, di mana huruf ro tetap dibaca dengan cara tempelkan ujung lidah kita, ujung bacaan kita itu dengan ro yang di ujung. Jadi jangan dibaca min alfisyah. Ro-nya dihilangkan. Itu tidak diperkenankan. Tidak boleh Bapak Ibu. Harus dibaca min alfisyahr. Syahr. Gitu. Jadi terdengarnya syahr gitu. Tapi jangan syahr teing. Ya, itu nanti tekniknya insya Allah di training ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, ini amr. Tidak dibaca am. Ro-nya itu dihilangkan. Tidak. Harus dibaca. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sama ya. Jadi ro-nya tetap dibaca. Nah, di sini kan ada tanda-tanda wakof Bapak Ibu nih. Ada tanda wakof lam, kemudian di ujungnya seperti angka 5 ya. Nah, di sini ini. Nah, ini angka 5 Arab gitu. Ini sebenarnya di sini nanti kalau ada kajian tandanya insya Allah di di pertemuan selanjutnya ya, kita akan bahas nih. Ini tandanya seperti apa? Boleh dibaca berhenti atau yang baik lanjut atau berhenti gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, ada huruf ja di sini, ada huruf ja Bapak Ibu, Ayah Bunda. Kemudian di sininya ada titik 3. Nah, titik 3 ini namanya adalah titik mu'annaqoh. Oke ya, titik mu'annaqoh gitu. Maka teknik di sini Bapak Ibu bisa membaca seperti ini. Contoh ya.
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Nah, itu tekniknya kayak gitu. Ya. Ada juga yang seperti ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi di ujung ayat 4 itu dia berhenti di titik mu'annaqoh yang pertama. Nah, itu nanti next kita akan bahas ya. Mana yang lebih baik, pembahasan 2 titik ya yang disebut dengan titik mu'annaqoh ini, apakah titik yang di awal atau titik yang kedua? Insya Allah kita akan kupas di kesempatan yang akan datang. Kan sekarang masih sedang belajar teknik berwakaf ya. Nah, nanti cara mengetahuinya ataupun mana yang lebih baik, nah itu di tanda-tanda wakaf nanti pembahasannya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu di surat Al-Qadar ini cara bacanya adalah tetap disukunkan huruf akhir, tapi dibacanya adalah setelah da yang sukun atau huruf yang sukun sebelumnya itu tetap disentuhkan ujung lidah kita di huruf yang terakhir. Oke, saya baca sempurna ya di surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, gitu ya contoh pembacaan surat Al-Qadar. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ayah Bunda, kita masuk ke kaidah yang kedua, ialah tak bulat dibaca hak sukun. Idza waqa'atil waqi'ah, surat yang menjadi contoh ataupun menjadi praktek tak bulat dibaca hak sukun al-qari'ah. Ya. Jadi bukan al-qari'atu tapi al-qari'ah gitu. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nanti belajar cara baca ya di imam yang lain, itu ada yang membaca bukan al-qari'ah Bapak Ibu. Ada al-qari'ih, ada itu ya. Oke, seperti apa itu nantilah ya. Insya Allah itu di pertemuan ataupun mungkin di kelas yang advance ya terkait dengan cara-cara baca ya. Ini insya Allah lebih mudah untuk karena sudah sering banyak ya tahu, tapi ya tidak salah lah kalau nanti saya akan mencontohkan di pembacaan surat Al-Qari'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Oke, kita naikkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
Gitu ya. Narun hamiyah. Yang pertama ha, yang keduanya hamiyah. Tidak narun hamiyah, tapi narun hamiyah. Ini teknik tak bulat dibaca hak sukun. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tanwin fathah atau alif di ayun 2 harokat. Contohnya kan wal adiyati dobhan, itu tanwin fathah. Tapi saya mengambil contoh yang kedua, ialah yang tanda alif, di mana tanda alif ini adanya di surat Ad-Duha. Alif ini mana Ustadz alifnya teu aya? Ini alif teh ada Ibu. Ya Bapak, ini teh ada alif teh. Nah ini alif di huruf H ya. Ya ini lebih mudahnya itu namanya adalah alif rengkol entog dalam istilah dulu waktu mondok itu. Nah, jadi alif rengkol entog ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu kalau dalam ilmu qiraat nanti dia bisa dibacanya 3 versi. Ya, bisa dibaca wadduha, wadduha, wadduha. Jadi ada wadduha sempurna a, ada wadduha taklil di antara fathah dan imalah. Nah, kemudian yang ketiga imalah. Imalah itu ya bunyi e, wadduha gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, nah saya yakin juga Bapak Ibu ya kemarin juga Pak Haji ya mengatakan pernah ke Turki, kemana lagi ya, pokoknya ke negeri-negeri Maghrib lah ya. Nah itu di sana kan banyak sekali ahli Quran yang membaca dengan imam riwayat yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau kita mendengar bacaan yang asing ya, asing di telinga kita, terutama posisinya adalah eh, kita itu memang musafir, terus asing, jangan disalahkan karena ada ilmunya, ada riwayatnya Bapak Ibu. Ya, oke, baik. Ya, jadi wadduha bisa 3 itu. Wadduha, wadduha, wadduha. Wadduha, wadduha, wadduha. Ya, itu nantilah itu mah ya. Tapi saya membahas sedikit aja posisinya karena apa Bapak Ibu? Ya, dengan adanya kajian ini membuka wawasan kita terhadap bacaan Al-Qur'an yang sangat luas. Bahkan kemarin juga saya membahas sedikit terkait tulisan Al-Qur'an. Ya, tulisan Al-Qur'an. Ada tulisan yang ada di Mushaf Madinah, ada tulisan di Mushaf standar Indonesia. Belum saya bahas di mushafnya Imam Warosh, belum lagi mushafnya Imam Kolun, itu belum. Ya itu next lah nanti. Ini masih panjang perjalanan, ya tenang saja. Semoga Allah berikan waktu, usia, umur panjang dan berkah ya, diisi dengan mencari ilmu dan mengamalkan. Insya Allah kita mudah-mudahan diakui sebagai umat Rasulullah dengan asbab kedekatan bersama Al-Quran. Ya diakui gitu ya Bapak Ibu, Kang Dea, Pak Haji Emuh. Pengakuan itu kan sangat penting. Saya sangat sedih sekali gitu ya. Bagaimana nanti kelak di akhirat Rasulullah tidak ngaku kita, ada ya Allah. Ini sedih pisan gitu ya. Rasulullah, aku umatmu. Kata Rasulullah, siapa kamu? Aduh, sedih. Ya, jangankan di akhirat atau ya sama Rasulullah. Ya, di dunia saja kita kerja di tempat satu tempat kerja nggak diaku karyawan, ya nggak diaku karyawan, kita dicuekin sama teman-teman sama yang lain, tidak aku ya nyeri hati. Atau di keluarga gitu ya, di keluarga tidak aku anak, tidak aku dulur, sedih gitu. Nah apalagi kalau nanti di akhirat tidak diaku umat Rasulullah, naudzubillah min dzalik. Maka harapan kita, Bu, yuk dekati Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, bahkan terus ibu teh dakwahkan Al-Quran kepada keluarga, supaya tujuan kita adalah salah satunya mendapatkan rahmat Allah, yang kedua adalah ingin termasuk kepada umat Rasulullah, maka Rasulullah nanti akan menyapa kepada kita gitu ya. Mana umatku yang selalu baca Quran? Kesini saya diaku ke Rasulullah teh. Aduh ya Allah, kan indah ya. Begitu. Oke. Jadi ada alif namanya alif pengkol entok. Terlebih di sini Bapak Ibu ada fathah berdiri. Nah, fathah berdiri ini ya tetap hukumnya itu adalah dibaca 2 harokat. Ya. Maka
Ini tidak dibaca satu harokat, seperti ini dibacanya Bu. Wadduha, tidak begitu. Tidak begini. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak begitu. Tapi dua harokat di ayun ujungnya. Ya. Oke, langsung saja ya supaya waktunya tidak mepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Dua harokat. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuh, ya. Ula. Dua harokat saja. Jangan terlalu panjang juga. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu jangan ya. Tidak seperti itu. Atau bahkan ada yang mengikuti irama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang kayak gitu kan? Ya, itu keliru Bapak Ibu. Ya, maka kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, Ustaz mana yang lebih dahulu belajar irama atau belajar tajwid? Tajwid dulu. Saya menjawab tajwid dulu. Irama mah urusan yang berikutnya. Yang penting Bapak Ibu tajwidnya itu pas sesuai dengan kaidah. Gitu. Irama mah nomor berikutnya. Jadi kalau bertanya mana yang lebih dulu, tajwid atau irama? Tajwid. Saya mah memilih tajwid dulu atau tahsin dulu, ya. Oke, sambung ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, ini nggak naik ya. Oke, sebentar. Saya ulangi. Ya, pembahasan sedikit, ada bolan, ada tanda panjang menghadapi tasydid. Ya, panjangkan 6 harokat. Gitu. Loh, Ustaz tahunya dari mana ini? Nah, kalau Ibu mau tahu, nanti insya Allah di trainingnya ya. Oke, sambung lagi lah. Contoh lagi ya, di ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini di ujungnya itu bukan fahaddis tapi fahaddits karena huruf ta. Oke, itu. Ini surat Wadduha. Nah, masuk juga waktu duha Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu belajar sedikit kaidah bahasa Arab Bapak Ibu ya, Masya Allah. Ini indah sekali Bapak Ibu. Di ayat ketiga. Ya, di ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka, tidak meninggalkan kepadamu Tuhanmu, wa ma qala, dan juga tidak membenci. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kang Dea ya, Pak Haji Emu dan ayah bunda yang dirahmati Allah, harusnya di lafadz qala itu ada huruf K. Dalam bahasa Arab K itu menunjukkan makna kamu. Kan mawadda'aka itu ada K-nya. Rabbuka ada K-nya. Wa ma qala K-nya nggak ada. Itu kemana K-nya? Wah, itu para ulama mencari dan dapat. Ya, dapat itu. Masya Allah. Ya. Jadi para ulama mencari ini harusnya ada K. K-nya kemana ini? Kok nggak ada? Masya Allah. Itu para ulama mencari didapat. Apa jawabannya? Mau tahu? Ya nanti aja deh. Ini waktunya. Ya, oke, pembahasnya gitu dulu lah. Nah, terakhir ada mad yang disukunkan. Kalla saya'lamun. Ya, ini yang dicontohkan surat At-Tin. Baik. Barangkali sebelum diakhiri ya, ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu untuk mau mencoba membaca surat Oh, At-Tin ini? Ustaz saya.
Ya Pak Ustadz saya. Masya Allah. Silakan, Barakallahu Bu Yati. fiik Ibu Yuniarti. Ya, Sehat, Assalamualaikum Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Ibu Yuniarti. Ibu mau langsung mencoba, Bu, bacaan surat At-Tin ini? Iya. Mangga, mangga. Langsung ya, ta'awud dan basmalah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wattini wajaitun. Oke. Waturisinin. Baik, 4 harokat. Waturisinin. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Waturisinin. Oke, sambung. Wahadal baladil amin. Baik, good. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik, izin. Nah, fi ahsani taqwim kita panjangkan ya, Bu. Laqad khalaqnal insana fi. Nah, panjang tuh. Fi ahsani taqwim. Yuk, 2, 3. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radatna asfala safilin. Thumma radadnahu. Hu-nya terlewat. Thumma radatnahu asfala safilin. Masya Allah, good. Ilaladina. Tasdid, izin ada tasdid Ibu. Ah, betul sekali Ibu Yuniarti. Ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, masih ingat teknik berwakaf? Kalau nafasnya nggak kuat, ya. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ibu kalau nggak kuat seperti itu, ya. Baik, coba. Nah, kemudian baik, sebentar. Solihat. Nah, Ibu berhenti. Nah, boleh Ibu falahum ajrun ghairu mamnun. Boleh disambung tanpa mengulang. Silahkan. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ya. Illalladzina amanu solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Baik. Gini, Bu. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Berhenti. Ambil nafas. Falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu awalannya boleh seperti itu dulu, ya. Oke, silakan dicoba, Bu. Solihat berhenti tanpa mengulang, langsung ke lafad falahum. Mangga. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Falahum. Sambung. Falahum ajrun ghairu mamnun. Oke, ya. Naik ke atas. Fama yukadzibu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahi bi ahkamil hakimin. Alaisallahu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. 2 baca. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik, alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Barakallah Ibu Yuniarti. Ya, semoga. Ustaz.
Amin, amin. Terima kasih sama-sama Ibu Yuniarti. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi penyemangat juga bagi Bapak Ibu yang lain. Silahkan. Bagi Bapak Ibu yang mau mencoba nanti ya di pertemuan berikutnya, silahkan. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jangan takut salah. Karena kalau Bapak Ibu salah, saya salahkan ya. Dan nanti kita akan kasih tahu yang benarnya. Iya, apa namanya? Nanti posisinya kita kan sama-sama belajar gitu ya. Jadi jangan takut salah tapi berani benar. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya teknik berwakaf itu ada 4. Satu, tekniknya adalah disukun apa? Huruf akhir disukunkan, kemudian tak bulat dibaca hak sukun. Yang ketiga, tanwin fathah atau alif di ayun 2 harokat, dan yang terakhir yang keempat, mad yang disukunkan dipanjangkan 4 harokat. Demikian pembahasan di pagi ini ya. Saya serahkan kembali ke Kang Dea. Alhamdulillah Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih atas ilmu yang disampaikannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Ustadz ya. Mudah-mudahan jadi pahala juga dan membuat kita juga dalam membacakan menjadi lebih lancar dan lebih baik Ustadz. Baik Ustadz, mengingat waktu juga sudah 5:56. Ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Haji Mu. Silakan Pak Mu. Boleh Kang Dea, silakan. Ya, sebentar ya Pak Mu. Silakan Pak Mu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Agus, terima kasih ilmunya. Saya jadi diingatkannya. Biasanya saya pagi ini ngajar bapak-bapak di masjid nih. Tapi saya pulang duluan, izin ini. Karena harus mendengarkan dari gurunya nih. Ya. Kalau nanti saya undang lagi ke masjid. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah. Inilah untuk belajar kita. Khalifah sudah menyediakan Quran custom Khalifah hafazan perkata. Mudah-mudahan bisa membantu ibu dan bapak untuk belajar sekaligus sebagai kebanggaan sebagai keluarga besar Khalifah. Bagi ibu bapak yang tentunya mohon maaf boleh jadi belum memiliki, insya Allah silakan pesan, boleh sudah nanti kami kirim di kolom chat ya. Dan sekaligus sebagai penghargaan kami Khalifah kepada Ibu Yuniarti, nanti saya akan kirimkan Quran ini buat Ibu sebagai hadiah ya. Alhamdulillah. Yang sudah membaca Quran, insya Allah. Nah, Bu, nanti alamatnya tolong kirim di kolom chat ya. Kang Dia akan menghubungi Ibu ya. Saya memutuskan. Ya. Baik, silakan bagi yang ingin memiliki Al-Quran ini ada 2 ukuran. Satu ukuran A4 untuk ukuran yang besar. Cocok buat ibu-ibu untuk belajar Al-Quran. Ya, yang kedua ukuran A5. Dan memang Al-Quran ini dikhususkan untuk Quran hafalan. Jadi kalau misalkan sholat 5 waktu, ada blok-blok berwarna-warna itu untuk hafalan. 1 blok untuk di sholat subuh, 1 blok di sholat zuhur, 1 blok di sholat asar. Itu insya Allah mudah-mudahan dalam sehari semalam, mudah-mudahan bisa hafal 1 lembar. Targetnya sih begitu ya. Mudah-mudahan ini sudah ada di Khalifah Tur. Silakan dimiliki, mudah-mudahan menjadi sebuah bekal. Dan ini pun nanti insya Allah akan menjadi bekal untuk di kelas tahsin online ya. Insya Allah nanti di bulan Januari kelasnya akan dipandu oleh Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Mudah-mudahan ibu bapak bisa belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Anakmu juga sedang belajar, lalu bisa mempelajari maknanya, juga bisa mempelajari kaidah-kaidah yang lain, tentunya juga bisa mengamalkan dari apa yang kita baca walaupun hanya dapat 1 ayat. Insya Allah nanti ada kajian tahsin online-nya ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan waktunya bisa sesuai nih, sedang sibuk-sibuknya ujian. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah, insya Allah kajian Quran tahsin ini itu yang terakhir di sesi pertama ini Ustaz ya, di kajian subuh. Dan nanti akan disambung di bulan Januari. Namun insya Allah Khalifah Tur akan mengadakan join Zoom meeting tablik akbar
yang akan disampaikan oleh para guru kita. Insya Allah ada Ustadz Wijayanto, ada Ustadz Dedi Haryadi LC, ada Ustadz Dr. Haji Ang Ridwan, Master Agama, dan akan dipandu tilawahnya nanti pembukaan oleh Ustadz Agus Salim Hasanuddin. Ya. Insya Allah akan dilaksanakan di hari Jumat, di hari penuh berkah, pukul 15.30 sampai dengan selesai di akhir tahun 31 Desember 2021 sebagai merefleksi diri, mengevaluasi diri sekaligus muhasabah di akhir tahun. Mudah-mudahan di tahun 2022 kemampuan kita setelah merefleksi diri pada saat muncul nanti di tanggal 1, mudah-mudahan kita akan lebih baik di tahun 2021 ini. Kang Dea, apalagi yang bisa mau sampaikan? Selain tadi tentang kajian Zoom di akhir tahun. Cukup Pak Mu? Cukup ya? Cukup, baik, ya. Terima kasih Kang Dea. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu dan Bapak. Salam hormat buat semuanya. Mudah-mudahan di kajian pagi ini dengan diawali dengan tilawah Quran tadi oleh Ibu Yuniarti. Mudah-mudahan menambah semangat giroh untuk belajar membaca Al-Quran. Kang Dia nanti tolong dicatat, sudah ada ya nomor alamatnya? Sudah baik, terima kasih dari Mo, Ustadz Agus, Bunda Mbet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Pak Ustadz. Ya, Kamu Ibu sudah dicatat ya, Bu. Nanti kita Ya. komunikasi lagi. Ya, baik, alhamdulillahirabbil. Terima kasih Pak Mu jazakallahu khair atas penyampaiannya. Insya Allah bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mungkin mau daftar untuk kelas tahsin online, insya Allah nanti akan kita mulai di 2022 ya Pak Mu. Bisa, Ya, insya Allah. dan juga untuk program haji, pendaftaran maupun pertanyaan terkait program haji plus di Khalifah, program umroh, halal tour serta domestic tour, insya Allah bisa ditanyakan ke rekan-rekan di Khalifah. Nomornya sudah saya share. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa menghubungi Pak Mu, bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Teh Ana dan rekan-rekan lainnya. Insya Allah akan kami jelaskan secara detail program-program yang ada di Khalifatur. Baik, mengingat waktu sudah jam 6:02, sebelum kita tutup, barangkali Ustadz Agus bisa dipimpin doa bersama dulu ya Ustadz ya, doa singkat barangkali untuk mengawali pagi hari ini. Ya, baik. Silakan Ustadz. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kang Dea, Pak Haji Mu, Pak Haji Rustam dan Bunda Empet. Berkah selalu semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita masih bertemu ya besok di kajian subuh online bersama insya Allah Ustadz Gun-Gun Syihabuddin, insya Allah dengan kajian Riyadus Sholihin. Mohon kiranya Bapak dan Ibu sekalian dapat ikut kembali dalam kajian besok. Terima kasih, semoga Bapak dan Ibu mengawali hari ini dengan penuh keberkahan. Sebelum saya tutup, mari kita doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.